Jika kita membaca Al-Quran dan Sunnah, nampak jelas bahwa Islam adalah agama yang sangat sederhana dan lugas. Di dalam Al-Quran, perintah dan larangan pasti. Misalkan, jangan berkata kasar, santunlah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada sesama, jangan sombong dan congkak, maafkanlah kesalahan orang lain, bekerjasamalah dalam kebaikan, catatlah hutang, dan hal-hal yang semacam itu. Itu simple, jelas, tegas. Tuhan sendiri menegaskan bahwa agama itu mudah dan terkutuklah, tercelaklah, dikalahkanlah orang-orang yang suka mempersulit agama. Akan tetapi, kalau agama itu mudah, birokrasinya pendek. Kalau birokrasinya pendek, akan mengecilkan potensi korupsi. Maka para koruptor tidak akan rela, tidak akan mendapatkan jatah. Maka mulailah sejak masa yang tidak diketahui, ada upaya untuk mempersulit agama dan menjauhkannya dari masyarakat awam. Makelar-makelar agama datang. Mereka tidak ikhlas kalau agama ini mudah. Mereka tidak ikhlas kalau ada hamba dan Tuhan yang bisa berinteraksi tanpa jembatan. Mereka tidak suka ketika nilai-nilai spiritual bisa langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Tuhan berfirman, kalau ada masalah, kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau bingung, baru nanya ulama. Nah, itu kan kata-kata dari Tuhan, tapi mereka tidak mau dengan itu. Maka makelar-makelar agama itu mengubahnya, membaliknya dengan doktrin, hati-hati, jangan membaca Al-Quran dan Sunnah tanpa bimbingan dari kami. Nanti kamu sesat dan menyesatkan. Jadi logika mereka adalah, Quran dan Sunnah jika dibaca akan menyesatkan, sedangkan tafsiran mereka kalau diikuti akan mengantarkan kepada kebenaran yang sempurna. Mereka mengalihkan isu-isu agama dari semula tauhid, ritual, dan etika berubah menjadi hukum, dan hukum. Tempat di mana mereka bisa menginterpretasikan yang interpretasinya itu akan dianggap sebagai bagian dari agama, bagian dari syariah. Tempat di mana fatwa-fatwa mereka akan berubah menjadi sesuatu yang pasti dan diikuti oleh orang lain sebagai bagian dari sesuatu yang sakral. Sekarang kita berislam adalah belajar hukum, bukan belajar tentang kesadaran diri dan mawas diri. Ya kan? Maka kalau sudah masuk ke dalam level itu, maka mereka akan menaikkan pada level berikutnya. Mereka akan mengatakan bahwa surga dan neraka tergantung pada makelar-makelar itu. Tanpa mereka kita sesat, tanpa mereka kita masuk neraka, tanpa mereka kita jauh dari ampunan. Coba, makelar-makelar itu sekarang dikabarkan suci dan tidak boleh dibantah. Kakinya harus dicium, bekas pantatnya harus dicium, berjalan di hadapannya harus membungkuk, dan melayani mereka akan mendapatkan berkah. Berhikmat kepada kepentingan mereka akan berbalas surga. Kalau Nabi berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama para sahabatnya, maka mereka akan marah kalau ada orang yang tidak melayani mereka sambil nunduk-nunduk. Islam dibulak-balik dan dirusak, tetapi pemuka agama yang paling kawakan sekalipun bungkam. Mereka temenan mungkin. Itu sudah level di mana agama dijadikan alat untuk jualan dan agama dijadikan alat untuk mendapatkan otoritas duniawi. Mengerikan. Ini seperti yang dijanjikan di akhir zaman. Jadi apakah sekarang ini akhir zaman? Tapi coba kita lihat. Setelah situasinya terjadi seperti itu, muncul level berikutnya, level ketiga. Kalau orang Islam mau belajar Islam, mereka tidak belajar Quran dan Sunnah, tapi mereka belajar tafsir-tafsir hasil logika berpikir kalangan makelar-makelar itu. Pendapat logika mereka disebut sebagai ilmu agama. Mereka bikin kitab-kitab, mau bertentangan dengan Quran atau tidak, mau bertentangan dengan Sunnah atau tidak, nggak masalah. Yang paling penting kitab itu berbahasa Arab, dan kalau gitu sudah tidak lagi boleh dikoreksi. Mereka bikin ajaran baru, bikin aturan baru, dan membuat kaum muslimin lupa pada ajaran yang asli dari Islam. Siapapun yang menentang mereka, siapapun yang mengkoreksi mereka, akan dihadiahi tudingan sesat, zindik, dan lagi-lagi neraka. Dan orang-orang yang berupaya kembali ke dalam Quran dan Sunnah itu akan diremehkan, dilecehkan, dilabeli dengan berbagai framing kesesatan. Sebaliknya, semua larangan-larangan terkait dengan agama itu boleh dilanggar sama makelar-makelar itu. Karena makelar itu anggaplah sudah pakar, anggaplah sudah jadi wali, anggaplah sudah sangat senior, sudah begini dan begitu. Jadi bahkan ketika mereka menyebarkan hadis palsu, bahkan membuat hadis palsu, gak apa-apa karena katanya mereka pakarnya.
Kalau bikin wirid palsu tidak apa-apa, bikin sholawat palsu tidak apa-apa, bikin amalan palsu juga tidak apa-apa, bikin ibadah-ibadah palsu juga tidak apa-apa. Toh mereka pakarnya. Jangan dibantah, jangan dikritik, nanti kualat. Mereka katanya sudah berilmu sedemikian tinggi sampai berjumpa dengan Tuhan begini dan begitu, dan kita selamanya bodoh dan kita harus tergantung kepada otoritas mereka. Jadi mereka mendapatkan setoran terus-terusan dari kita berupa nilai-nilai duniawi, sedangkan kita mendapatkan asupan pencerahan berupa nilai-nilai ukhrawi. Katanya sih begitu. Akibat dari kaum muslimin yang tidak lagi belajar Islam, tapi belajar tafsiran-tafsiran dan logika-logika dari manusia, termasuk logika mistika itu, maka sekarang kaum muslimin lupa dengan ajaran Islam sendiri. Mereka lupa menjaga kebersihan. Mereka lupa bertutur baik dan santun. Mereka lupa mencatat dan membayar utang. Mereka lupa menjaga persatuan dan silaturahmi. Lupa mencari ilmu dan pengetahuan. Lupa membersihkan hati mereka dari iri, dengki, dan amarah. Lupa bahwa mereka harus menjadi wujud cinta kasih bagi semesta alam. Lupa bahwa mereka harus menjadi manfaat buat sebanyak mungkin manusia dan alam. Yang mereka sekarang lakukan adalah mereka menampilkan tubuh yang kotor, lusuh, dan suka mengemis di pinggir-pinggir jalan, bahkan di tengah jalan. Mereka suka berkata kasar dan saling mencaci maki. Mereka mengabaikan utang, bahkan sampai pada kematian. Mereka berpecah belah satu sama lain, menghujat satu sama lain, karena golongan-golongan dan kelompok-kelompok yang mereka ciptakan sendiri. Mereka saling tuding gara-gara beda penafsiran. Mereka mengabaikan ilmu dan lelap dalam doktrin dan kesesatan. Mereka tergantung pada bangsa lain, pada umat lain untuk sekedar mencari penghidupan, dan mereka sekarang sujud di kuburan-kuburan. Sekarang Islam tidak lagi terlihat. Islam sudah kabur. Inilah yang dikatakan sebagai akhir zaman. Negara-negara yang mayoritas Islam itu adalah negara-negara yang dipenuhi oleh korupsi yang merajalela, ketidakadilan yang merajalela, konflik dan kekerasan yang merajalela, kemiskinan yang merajalela, ketidakbahagiaan yang merajalela, makanan haram ada di mana-mana, perzinahan sudah jadi hal yang biasa, kemunafikan justru menjadi muka. Setuju tidak? Yang setuju pada perkataan di video ini juga berpotensi dianggap sesat dan menyesatkan. Umat muslim sekarang dibenci di mana-mana, Islamofobia dilecehkan di seluruh dunia, pemurtadan massal terjadi di mana-mana. Tapi mereka masih membatu untuk ikut pada logika-logika manusia, logika para makelar agama, bahkan masih saja rela membeli barang dagangan para makelar itu. Para makelar itu sudah bikin sholawat-sholawat palsu. Para makelar itu sekarang jualan apapun yang bisa, tetapi tidak berfaedah. Dari mulai tanah kuburan, bahkan yang terbaru sekarang ada yang jualan rambut dan liur Nabi. Sekarang ada tuh jamaah yang sebenarnya dipimpin oleh ustadz yang berkali-kali ketahuan menipu dan bahkan sempat masuk penjara. Tetapi pengikutnya tetap masih ada dan bertambah. Yang mereka jual itu apa? Tabaruk rambut Nabi, tabaruk air liur Nabi, begini begitu, katanya ada sertifikatnya. Lalu orang diajak untuk datang, nangis-nangis, ciumin rambut Nabi itu. Yang ikut pengajiannya bayar SPP ke dia. Ayolah bangkit kaum berotak, beranilah melawan. Para maklar itu jumlahnya sedikit, minoritas. Jangan biarkan mereka sewenang-wenang menghancurkan agama dan nilai-nilai kebajikan. Jangan biarkan zaman ini justru dipenuhi oleh fitnah dan kebencian, kemunduran dan kekerasan. Kita kembali pada pesan-pesan universal dalam Quran dan Sunnah. Implementasikan dalam tindakan nyata, bukan sibuk berwacana, berdebat soal tafsiran-tafsiran. Jangan mau diintimidasi dan ditakut-takuti. Agama kita itu adalah agama spiritual, yang itu amanahnya harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar lisan. Bisakah saya mengajak pada kebangkitan Islam? Bisakah saya mengajak kepada dunia yang lebih sentosa? Ya, sampai sejauh ini saya merasa susah. Mungkin karena Dajjal sudah benar-benar datang dan agama jadi dibenci, agama menjadi fitnah. Agama dijadikan sebagai olok-olokan saja. Dan orang yang masih membela agama justru malah dianggap pendusta, karena mereka setuju pada makelar-makelar yang mempersulit agama.